Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu dari mana saja kota asal kalian di kolom komentar, agar Mimin tahu dari mana saja penikmat kisah inspiratif di channel Mari Bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari segala bentuk hutang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjut ke kisahnya. Namaku Rizky Wibowo, dan jika ada satu kata yang mendefinisikan hidupku, itu adalah perjuangan. Bukan perjuangan heroik di medan perang, melainkan perjuangan harian yang sunyi, melawan kenyataan di ibu kota. Aku bekerja serabutan, apapun yang bisa menghasilkan uang halal untuk pengobatan ibu. Ibu adalah segalanya bagiku. Beliau adalah sumber dari segala kebaikan yang pernah kurasakan, termasuk ajaran tentang kejujuran. Malam ini, ajaran itu diuji di titik terberat. Aku berlari terengah-engah menyeberangi jalanan di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkilauan, seolah mengejek kesengsaraanku. Udara malam terasa dingin, tetapi peluh membasahi punggungku. Aku harus segera sampai di apotek terdekat. Ibu butuh obat jantungnya. Kondisinya memburuk sore tadi. Cepat, Kaye, cepat. Gumamku pada diri sendiri. Jantungku berdegup kencang bukan hanya karena lari, tetapi karena rasa takut kehilangan. Saat aku memotong jalan melalui trotoar yang remang-remang di samping sebuah gedung perkantoran, pandanganku terantuk pada sesuatu yang tergeletak di paving block. Sebuah benda hitam mencolok, kontras dengan warna abu-abu trotoar. Aku berhenti mendadak. Itu adalah dompet pria, tebal, terbuat dari kulit hitam yang mengkilap. Tanpa pikir panjang, aku memungutnya. Bobotnya cukup berat. Aku membukanya sedikit, hanya untuk memastikan isinya, dan mataku langsung terbelalak. Tumpukan uang tunai pecahan 100 ribuan, tebal sekali, diselipkan rapi dengan klip emas. Jumlahnya pasti jutaan, lebih dari cukup untuk membeli obat ibu dan melunasi sewa kontrakan 2 bulan. Tangan kiriku gemetar. Uang ini adalah jawaban atas doa-doa putus asaku selama ini. Ibu bisa selamat. Aku bisa bernapas lega. Hanya ambil sedikit, pikirku, toh pemiliknya pasti orang kaya raya yang tidak akan menyadari kehilangan uang sekecil ini. Tetapi, suara ibu tiba-tiba berdengung di telingaku. Rizky, nak, harta yang haram itu racun. Lebih baik hidup miskin tapi tenang, daripada kaya tapi hati selalu gelisah. Napas tercekat. Aku mengepalkan dompet itu, merasakan tebalnya uang di sana. Kebutuhan mendesak itu melolong dalam benakku. Ambil. Ini kesempatanmu. Namun, suara ibu dan hati nuraniku berbisik lebih keras. Tidak. Jangan jual dirimu. Aku menutup mata, mengambil napas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Aku harus jujur. Aku membalikkan dompet itu. Di salah satu saku kartu, ada kartu tanda penduduk, KTP, dan beberapa kartu kredit platinum. Nama pemiliknya, Alana Putri Adiningrat. Di samping KTP, ada kartu nama yang elegan. CEO, Adiningrat Group. Alana Putri Adiningrat. Orang ini pasti sangat penting. Jutaan rupiah ini hanyalah sebagian kecil dari nilai dompet ini. Dokumen-dokumen penting, kartu akses, dan KTP-nya jauh lebih berharga. Jika jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi bencana bagi perusahaannya. Aku memasukkan dompet itu ke dalam saku jaketku, di dekat jantungku. Aku mengabaikan suara-suara liar di kepalaku. Tidak peduli seberapa miskinnya aku tidak akan menjadi pencuri. Prioritas pertama, obat ibu. Aku melanjutkan lariku ke apotek. Setelah membeli obat dan memastikan ibu aman untuk malam ini, fokusku beralih. Aku harus mengembalikan dompet ini, sekarang. Aku tidak bisa tidur nyenyak jika barang berharga ini masih di tanganku. Dengan bantuan smartphone bututku, aku mencari alamat Adiningrat Group.
Ternyata rumah pribadi sang CEO tidak jauh dari kawasan SCBD, di Menteng. Malam semakin larut, jarum jam menunjuk pukul 9. Dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, dan sedikit lega karena sudah membuat keputusan yang benar, aku memanggil ojek online. Tujuanku, rumah Ibu Alana Putri Adiningrat. Perjalanan singkat itu terasa sangat panjang. Aku membayangkan reaksinya. Mungkin dia akan menuduhku, mungkin dia akan memberikan sedikit uang sebagai ucapan terima kasih, atau mungkin dia hanya akan mengambil dompet itu tanpa melihatku. Apapun itu, tugasku selesai setelah ini. Ketika tiba di depan gerbang, aku tertegun. Gerbang hitam besar dengan ukiran emas, diapit tembok tinggi. Penjaga gerbang berpakaian rapi menatapku dengan tatapan menilai yang biasa kuterima dari orang-orang kaya. "Permisi, Pak. Saya ingin bertemu dengan Ibu Alana." "Saya ada urusan penting," kataku, berusaha terdengar tenang. Penjaga itu menyipitkan mata, mengukurku dari ujung sepatu kets usangku hingga jaketku yang mulai pudar. "Anda siapa?" "Sudah malam, dan Ibu Alana tidak menerima tamu," jawabnya dingin. Aku mengeluarkan dompet hitam itu dari saku. "Tolong sampaikan padanya. Saya menemukan dompetnya. Ini sangat penting," kataku. Penjaga itu terkejut melihat dompet itu. Ekspresinya langsung berubah serius. Ia segera menelepon ke dalam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sejam, gerbang terbuka sedikit. "Masuk." "Tapi hanya sampai teras," kata penjaga itu. Aku berjalan melewati gerbang mewah itu, menuju pintu utama yang menjulang tinggi. Jantungku kembali berdegup kencang. Ini adalah kali pertama aku melangkah sejauh ini ke dalam kehidupan orang kaya. Pintu besar itu terbuka. Di sana, berdiri seorang wanita. Tinggi, elegan, dan sangat cantik. Matanya memancarkan aura ketegasan seorang pemimpin, tetapi ada guratan kelelahan dan kesepian yang tersembunyi. Itulah Alana Putri Adiningrat. "Anda yang menemukan dompet saya?" tanyanya. Suaranya sedikit parau karena terkejut. Aku mengangguk, mengulurkan dompet itu. "Iya, Bu. Saya Rizky. Saya menemukannya di trotoar dekat gedung Adiningrat sore tadi. Semuanya masih lengkap," kataku. Alana mengambil dompet itu perlahan, lalu membukanya. Dia memeriksa kartu-kartunya, lalu tumpukan uang tunai di dalamnya. Ketika dia melihat ke arahku, matanya berkaca-kaca. Bukan karena uang, tapi karena melihat dokumen rahasia perusahaan yang utuh. Semuanya utuh," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Kemudian, dia menatapku lekat-lekat, tatapannya menembus topeng lelahku, mencari sesuatu. "Kamu tahu berapa banyak uang di dalamnya? Kenapa kamu kembalikan?" Aku menarik napas panjang. "Saya tahu, Bu. Tapi uang itu bukan milik saya. Ibu saya mengajarkan saya bahwa kejujuran adalah harga diri. Saya tidak mau menjual harga diri saya, walau untuk membayar nyawa ibu saya sendiri." Alana terdiam. Keheningan itu menggantung berat. Wanita CEO itu tidak melihatku lagi sebagai pemuda miskin di depan gerbangnya, melainkan sebagai sebuah cermin yang memantulkan nilai-nilai yang langka. Dia tersenyum tipis, senyum yang mencapai matanya dan menghilangkan guratan lelah itu. "Rizky Wibowo," katanya, menyebut namaku seolah itu adalah nama yang penting. "Terima kasih. Terima kasih atas integritasmu." Dia lalu melakukan sesuatu yang benar-benar tidak kuduga. Dia tidak mengeluarkan selembar pun uang sebagai hadiah. Dia hanya menatapku dan berkata, "Tunggu sebentar. Saya punya balasan yang jauh lebih besar dari sekadar uang tunai. Balasan yang akan mengubah hidupmu." Aku bingung. Perasaanku antara ingin segera pergi dan penasaran terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya berdiri diam, menunggu nasibku ditentukan oleh CEO wanita yang baru kukenal 5 menit ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ibu Alana meminta saya menunggunya di ruang tamu. Itu adalah ruang tamu termewah yang pernah kulihat, lebih seperti museum ketimbang rumah. Marmer dingin, lukisan yang pastinya bernilai ratusan juta, dan lampu kristal yang memancarkan cahaya hangat. Aku duduk di ujung sofa, merasa seperti patung tanah liat yang diletakkan di tengah koleksi porselen mahal. Aku takut membuat kekacauan. Tak lama kemudian,
Ibu Alana kembali. Ia tidak lagi mengenakan pakaian santai rumahnya, melainkan sudah berganti blazer yang terlihat formal, seolah baru saja menghadiri rapat penting. Di tangannya, ia membawa secangkir teh panas dan sebuah amplop putih tebal. "Minumlah, Rizky. Kau pasti lelah. Kau sudah membuat keputusan yang sangat besar malam ini," katanya lembut, menyodorkan cangkir teh. Aku menerimanya dengan canggung. "Saya hanya melakukan hal yang benar, Bu," jawabku. Suaraku masih sedikit serak. Ibu Alana duduk di hadapanku, menyilangkan kakinya dengan elegan. Ia menatapku tanpa berkedip. Sorot matanya yang tegas kini dipenuhi rasa ingin tahu dan hormat. "Kejujuranmu, itu bukan sekadar hal yang benar. Itu adalah integritas. Tadi kau bilang kau sangat membutuhkan uang untuk pengobatan ibumu. Seberapa serius kondisinya?" Aku menceritakan tentang penyakit jantung ibu dan bagaimana aku selama ini berjuang mendapatkan biaya pengobatan dan obatnya yang mahal dari hasil kerja serabutan. Aku menceritakan rasa putus asaku tadi sore, saat melihat ibu kesakitan. Dia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Tidak ada penghakiman dalam tatapannya, hanya keprihatinan tulus. Dompet itu berisi dokumen penting perusahaan. "Rizky, jika itu jatuh ke tangan kompetitor, perusahaan bisa rugi miliaran. Nilai kejujuranmu jauh lebih besar daripada uang tunai yang ada di dompet itu," ujarnya. Dia mengambil napas, lalu mendorong amplop tebal itu ke depanku. "Anggap saja ini balasan pertama. Jumlahnya cukup untuk pengobatan ibumu selama beberapa bulan ke depan, dan untuk memastikan dia dirawat oleh dokter terbaik kami. Saya akan atur semuanya besok pagi." Aku terkejut. Aku tidak berani membuka amplop itu, tetapi dari ketebalannya, aku yakin itu adalah jumlah yang sangat besar. Aku merasa malu sekaligus lega tak terhingga. Air mataku hampir jatuh. "Tetapi, Bu, saya tidak mengharapkan ini. Saya hanya ingin mengembalikan." "SSST," potongnya sambil tersenyum. "Terimalah. Itu hakmu atas kejujuranmu. Tapi balasan utamaku bukan itu." Dia meletakkan tangannya di atas amplop itu, tatapannya semakin serius. "Rizky, saya butuh seorang sopir pribadi. Seorang yang bisa saya percaya 100%, yang integritasnya tidak ternilai. Saya tidak mencari keterampilan mengemudi terbaik, saya mencari orang terbaik." Aku menelan ludah. "Sopir pribadi CEO? Kau akan mendapatkan gaji yang layak, jauh di atas rata-rata. Kau akan mendapatkan tempat tinggal yang nyaman di rumah ini, di kompleks mes pegawai. Dan yang paling penting, saya akan memastikan ibumu mendapatkan perawatan terbaik sampai beliau sembuh total." Aku membeku di tempat. Tawaran ini adalah perubahan 180 derajat dari kehidupanku yang sekarang. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah keselamatan. Ini adalah masa depan yang stabil bagi ibu. "Kenapa saya, Bu?" "Maksud saya lulusan SMK, pengalaman saya hanya sebatas ojek online dan kuli bangunan. Itu tidak penting. Di dunia bisnis, saya sudah bertemu ribuan orang pintar, bergelar tinggi, tapi sedikit sekali yang jujur. Kecerdasan bisa dipelajari, Rizky, tapi karakter tidak," jelasnya dengan penekanan yang kuat. "Jujur adalah pondasi. Jika kau jujur pada barang yang bukan milikmu, kau pasti akan jujur pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabmu." Dia tersenyum lagi. "Bagaimana? Apakah kau mau menjadi sopir pribadiku?" Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Ini terasa seperti mimpi, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi ini nyata. Ini adalah kesempatan emas, sebuah takdir yang dibuka oleh ajaran mulia ibu. "Ya, Bu Alana," kataku mantap, menatapnya lurus. "Saya terima tawaran ini. Saya berjanji akan bekerja keras dan tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan ibu." "Bagus," jawabnya. Suaranya terdengar puas. "Kau bisa mulai besok. Urusan kepindahan ibumu ke rumah sakit terbaik akan saya tangani. Kau bisa antarkan ibumu sekarang dan kembalilah pagi hari." Dia mengulurkan tangannya, dan aku menjabatnya. Jabat tangan itu kuat, menjanjikan awal yang baru. Aku meninggalkan rumah mewah itu dengan hati yang penuh rasa syukur.
Aku memeluk erat amplop tebal itu. Ini adalah bukti bahwa kejujuran, sesederhana apapun itu, memiliki kekuatan untuk mengubah garis takdir. Dalam perjalanan pulang, aku langsung menelepon seorang kenalan yang biasa mengurus kepindahan ibu. Aku memberitahunya bahwa besok, ibu akan pindah ke rumah sakit yang jauh lebih baik, tanpa perlu khawatir lagi tentang biaya. Ketika aku sampai di kontrakan, ibu sudah tertidur. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang terlihat damai. Aku berbisik di telinganya, "Bu, doa ibu terkabul. Kejujuran kita dibalas Tuhan." Malam itu, aku tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tahu, besok akan menjadi hari pertama dari kehidupan yang sepenuhnya baru. Hidup sebagai sopir pribadi Alana Putri Adiningrat. Namun, di benakku tersimpan satu pertanyaan. Seberapa jauh perubahan ini akan membawaku? Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang campur aduk antara semangat membara dan kecemasan yang mencekik. Setelah mengurus kepindahan ibu ke rumah sakit rujukan Bu Alana, yang prosesnya sangat cepat dan mulus berkat koordinasi tim Bu Alana, aku kembali ke rumah megah di Pondok Indah untuk hari pertamaku bekerja. Aku disambut oleh Pak Herman, kepala pelayan yang sudah setengah baya. Raut wajahnya kaku, tetapi ia profesional. "Selamat datang, Rizky. Saya Pak Herman. Anda akan tinggal di paviliun karyawan di belakang. Tugas utama Anda adalah mengemudi untuk Ibu Alana dan memastikan kendaraan beliau selalu siap," jelasnya singkat, sambil menyerahkan kunci paviliun dan seragam sopir yang bersih dan rapi, seragam pertamaku yang benar-benar baru. Lingkungan baru ini terasa asing. Karyawan lain, beberapa pelayan, tukang kebun, dan asisten rumah tangga, memandangku dengan tatapan ingin tahu. Beberapa tersenyum sopan, tetapi sebagian besar terlihat skeptis. Mereka tahu aku adalah orang baru yang datang entah dari mana, langsung menduduki posisi sopir pribadi Bu Alana. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya harus beradaptasi dengan pekerjaan, tetapi juga dengan pandangan sinis orang-orang di sini. Pekerjaanku dimulai dengan perkenalan terhadap mobil-mobil mewah Bu Alana. Sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam legam menjadi tanggung jawab utamaku. Aku tidak pernah mengemudi mobil semahal ini. Rasanya seperti memegang tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi aku bertekad. Aku menghabiskan pagi itu dengan membersihkan dan memeriksa mobil, memastikan setiap detail sempurna. Pukul 10, Bu Alana memanggil. Ini adalah perjalanan pertamaku dengannya. "Selamat pagi, Rizky. Saya harus ke kantor Adiningrat Group. Kita berangkat sekarang," ucapnya santai, sambil mengenakan kacamata hitamnya. Aku membuka pintu belakang untuknya dan segera mengambil posisi di belakang kemudi. Aku fokus. Tanganku mencengkeram kemudi, berusaha keras menyembunyikan kegugupanku. Aku harus mengemudi dengan sempurna di tengah kemacetan ibu kota. Selama perjalanan, aku hanya mendengar suara radio berita yang lirih. Aku merasakan tatapan Bu Alana melalui kaca spion sesekali, tetapi dia tidak berkomentar apapun. Setibanya di gedung kantor, ratusan pasang mata tertuju pada mobil. Ketika aku membuka pintu, seorang sekretaris langsung menghampiri. "Selamat pagi, Bu Alana," sapa sekretaris itu. Kemudian, ia melirikku, dan aku menangkap gumaman samar yang ditujukan pada karyawan di dekatnya. Itu dia, sopir barunya, yang katanya baru diangkat. Anak muda, ya. Gunjingan itu terasa panas di telingaku. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi aku tahu, di lingkungan elit ini, latar belakangku menjadi bahan pergunjingan utama. Aku tahu mereka mempertanyakan mengapa CEO sekelas Bu Alana memilihku, seorang pemuda miskin tanpa pengalaman, sementara ribuan pelamar berkualitas pasti mengantre. Aku memutuskan, satu-satunya cara membungkam mereka adalah dengan kinerja. Selama minggu-minggu berikutnya, aku bekerja melebihi batas. Aku bukan hanya sopir. Aku mengurus laundry Bu Alana jika dia pulang larut malam, memastikan jadwalnya terorganisasi, bahkan sesekali membantunya mengambilkan dokumen penting dari kantor. Bu Alana memperhatikan usahaku. Suatu sore, saat kami dalam perjalanan pulang, dia memecah keheningan yang biasa menyelimuti mobil. "Kau sangat cekatan, Rizky. Kau bekerja dengan hati. Aku menyukainya," katanya, pandangannya lurus ke depan. "Terima kasih, Bu."
Saya hanya ingin memastikan ibu mendapatkan layanan terbaik. Ibu sudah memberi saya kesempatan besar. Jawabku tulus. Bagus. Tapi satu hal yang harus kau ingat, Rizky. Di sini, di lingkungan yang mewah ini, kau akan mendengar banyak hal. Tentangku, tentang perusahaan, dan tentang dirimu. Jangan hiraukan mereka. Fokus pada integritas yang kau miliki. Itu jauh lebih berharga daripada apapun yang mereka gosipkan. Perkataannya memberiku kekuatan. Dia tahu apa yang terjadi, dia tahu gunjingan itu ada, tetapi dia memilih untuk percaya padaku. Kepercayaan Bu Alana adalah perisai terkuatku. Namun, tidak semua perlawanan datang dari luar. Suatu hari, aku sedang menunggu Bu Alana di area parkir kantor saat bertemu dengan dua manajer senior, Pak Dimas dan Bu Rina, yang sedang menuju mobil mereka. Wah, lihat, sopir andalan Bu Alana, sindir Pak Dimas, tersenyum sinis. Hei, anak muda, jaga dompet Bu Alana baik-baik, ya. Jangan sampai hilang lagi. Kan repot kalau harus ada yang mengembalikan, apalagi kalau bukan orang jujur. Sindiran itu menusuk. Jelas mereka tahu cerita di balik perekrutanku. Aku menatap mereka. Saya mengerti maksud Bapak. Dompet itu sudah kembali utuh. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga menjaga integritas diri, sama seperti saya menjaga amanah ini. Wajah Pak Dimas dan Bu Rina langsung berubah. Mereka terkejut dengan keberanianku membalas. Mereka mungkin mengira aku akan menunduk dan diam. Mereka segera pergi, meninggalkan hawa dingin di sekitarku. Aku tahu, tantangan ini akan terus datang. Kelas sosial adalah tembok yang tinggi. Aku mungkin sudah melewati gerbang, tetapi untuk diterima di dalamnya, aku harus menghadapi perlawanan dari mereka yang merasa status mereka terancam. Aku hanyalah Rizky Wibowo, pemuda yang baru keluar dari lingkungan kumuh. Namun, aku memiliki integritas yang dibayar mahal oleh seorang CEO. Dan aku akan mempertahankannya. Malam itu, saat aku kembali ke pavilion, aku merasa lelah, tetapi puas. Pekerjaan ini berat, tetapi setiap tetes keringat terasa bernilai. Aku mulai terbiasa dengan kemewahan, dengan mobil mahal, dan dengan jadwal yang padat. Namun, yang paling penting, aku mulai melihat Bu Alana bukan hanya sebagai majikanku, tetapi sebagai sosok yang membawa perubahan besar dalam hidupku. Hubungan kami masih sebatas profesional, tetapi ada kehangatan yang tak terucapkan. Dan aku mulai penasaran. Seperti apa sebenarnya kehidupan Alana Putri Adiningrat di balik topeng CEO yang elegan dan kesepian itu? Bulan-bulan berlalu. Aku mulai menemukan ritme dalam kehidupan baruku. Seragam sopirku terasa lebih pas, dan kemudi Mercedes S-Class sudah terasa seperti perpanjangan tanganku. Gunjingan para staf dan manajer senior memang tidak hilang, tetapi aku sudah menjadi bagian dari latar belakang, dan aku belajar untuk fokus hanya pada pekerjaanku dan kesembuhan ibu. Perawatan ibu di rumah sakit terbaik berjalan lancar. Setiap kali aku menjenguknya dan melihat senyumnya yang perlahan kembali, aku tahu betapa berartinya kesempatan yang diberikan Bu Alana. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah Bu Alana sendiri. Di mata publik dan di kantor, dia adalah Alana Putri Adiningrat, tegas, tak tersentuh, dan selalu sibuk. Tapi di dalam mobil, di tengah kemacetan Jakarta yang panjang, atau saat aku mengantarnya pulang larut malam, topeng itu perlahan melunak. Aku mulai melihat sisi lain dirinya. Seringkali, setelah rapat maraton yang melelahkan, dia akan duduk diam di belakang, memandang keluar jendela ke kerlap-kerlip lampu kota. Aku akan diam saja, tahu dia butuh waktu. Suatu malam, setelah kami pulang dari acara amal yang dihadiri banyak kolega, Bu Alana meminta sesuatu yang tidak biasa. Rizky, sebentar saja. Kita berhenti di pinggir jalan ini, pintanya. Aku memarkir mobil di area yang sepi. Dia kemudian membuka sebotol air mineral dan meminumnya perlahan. Kau tahu, Rizky, katanya, memecah keheningan. Kadang aku merasa semua kemewahan ini hanya sangkar emas. Aku punya segalanya, tapi saat aku masuk ke rumah, yang menyambutku hanya keheningan. Aku terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia membuka diri tentang perasaannya. Saya pernah mendengar istilah, Bu, kataku pelan, berusaha berhati-hati. Orang kaya kesepian.
Di dunia ibu, mungkin sulit menemukan seseorang yang tulus. Dia tersenyum masam. Tepat sekali. Sejak aku menjanda, semua pria yang mendekat hanya melihat statusku, warisan suamiku, atau saham perusahaanku. Aku lelah dengan kepalsuan. Kemudian, matanya beralih ke kaca spion, bertemu tatapanku. Itu sebabnya aku memilihmu. Kau adalah orang pertama dalam waktu yang lama yang menunjukkan kejujuran murni, tanpa ada motif tersembunyi. Di dekatmu, aku merasa aman, Rizky. Aku merasa nyaman. Hatiku berdesir mendengar pengakuannya. Nyaman. Itu adalah kata yang sangat kuat. Mulai saat itu, hubungan kami perlahan berubah, melampaui batas profesional. Dia mulai menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Bagaimana dia ditinggalkan suaminya saat perusahaan baru mulai merintis. Bagaimana ia harus berjuang sendirian di usia muda untuk mempertahankan warisan itu. Sebaliknya, aku juga lebih sering berbagi cerita tentang ibu, tentang masa kecilku yang sulit, dan bagaimana aku belajar menghargai setiap rezeki kecil. Dia senang mendengarkan cerita-ceritaku tentang kehidupan sederhana yang penuh kehangatan. Sementara aku kagum melihat betapa tangguhnya dia. Kami datang dari dua dunia yang berbeda, tetapi kami menemukan titik temu dalam kejujuran, rasa hormat, dan rasa kesepian yang sama-sama kami rasakan, meski dengan konteks yang berbeda. Aku mulai melihatnya sebagai Alana, bukan Bu Alana si CEO. Aku memperhatikan hal-hal kecil. Dia suka kopi hitam pahit saat bekerja, tapi suka teh melati hangat saat malam hari. Dia akan tertawa kecil jika aku membawakan bekal rendang buatan ibu saat aku menjenguknya. Dia mulai memanggilku Rizky, tanpa embel-embel formalitas yang kaku. Suatu akhir pekan, aku sedang mencuci mobil ketika dia keluar dengan pakaian kasual. Rizky, ibu sudah lebih baik, kan? Tanyanya. Iya, Bu. Dokter bilang kemajuannya luar biasa. Terima kasih banyak. Bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertukar peran sebentar? Aku akan menyetir, dan kau yang menjadi penumpang, usulnya tiba-tiba, sambil tertawa kecil. Aku terkejut. Maksud ibu? Aku ingin keluar sebentar, hanya jalan-jalan tanpa perlu memikirkan rapat atau janji temu. Aku butuh udara segar. Kau temani aku, sebagai temanku, bukan sebagai sopirku. Lagi pula, aku juga rindu menyetir mobil sendiri. Aku mengiyakan. Selama beberapa jam sore itu, kami berkeliling kota. Kami berhenti di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota yang jauh dari keramaian elit. Di sana, kami bicara banyak hal, tertawa, dan dia tidak terlihat seperti CEO. Dia terlihat seperti wanita biasa yang mencari ketenangan. Saat kami kembali ke rumah, ada suasana baru yang terjalin. Namun, di balik semua keindahan ini, aku merasakan sebuah dilema. Aku tahu perasaanku kepadanya mulai tumbuh. Perasaan kagum berubah menjadi perasaan yang lebih dalam, perasaan cinta yang mulai takut kuakui. Aku hanyalah sopir pribadinya. Dia adalah CEO, janda cantik, dan kaya raya. Aku tahu tembok status sosial ini akan sulit ditembus. Aku tidak ingin merusak kepercayaan dan kenyamanan yang sudah ada hanya karena perasaanku. Malam itu, saat aku kembali ke pavilionku, aku menatap cermin. Aku melihat diriku, Rizky Wibowo, yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku sudah menjadi sopir pribadi yang andal, dan yang paling penting, aku telah menjadi orang yang mengisi kekosongan hati seorang CEO besar. Aku harus menjaga jarak. Aku harus fokus pada profesionalisme. Tapi semakin aku mencoba, semakin sulit menahan perasaan yang tulus ini. Aku tahu, batas antara majikan dan karyawan ini akan segera diuji. Kehangatan yang kurasakan selama beberapa minggu terakhir perlahan mulai terancam. Hubunganku dengan Alana, aku mulai terbiasa memanggilnya Alana dalam hati, meskipun secara formal tetap Bu Alana, memang terasa tulus, tetapi kami hidup di dunia yang penuh perhitungan dan kecemburuan. Tantangan itu datang dalam bentuk seorang pria bernama Satrio. Satrio adalah mantan tunangan Alana, seorang pengusaha properti yang flamboyan dan ambisius. Dia sering muncul di berbagai acara sosial dan rapat penting, selalu berusaha mendekati Alana. Aku tahu dia adalah masa lalu yang menyakitkan bagi Alana,
Perpisahan mereka konon terjadi karena Satrio lebih tertarik pada aset Adiningrat Group ketimbang pada Alana sendiri. Kehadiranku yang semakin sering berada di sisi Alana, baik dalam acara formal maupun perjalanan pribadi, mulai menarik perhatian Satrio. Dia melihatku bukan sebagai sopir, tetapi sebagai penjaga gerbang yang menghalangi rencananya. Suatu siang, saat aku menunggu Alana selesai makan siang bisnis di sebuah restoran mewah, Satrio menghampiriku di mobil. "Kau Rizky, kan?" Sopir barunya Alana, sapanya dengan nada merendahkan, sambil mengetuk kaca jendela. Aku membuka jendela sedikit. "Ya, Bapak, ada yang bisa saya bantu?" "Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahu. Jangan terlalu tinggi hati. Kau mungkin sudah berhasil memenangkan simpati Alana dengan drama kejujuran itu, tapi itu hanya sementara," katanya, sambil tersenyum sinis. "Kau hanya sopir. Kau hanya orang dari kelas rendahan yang dipungut. Jangan pernah bermimpi lebih dari itu, atau kau akan tersingkir lebih cepat dari dugaanmu." Aku menatapnya lurus. "Terima kasih atas sarannya, Pak. Saya tahu posisi saya. Dan saya tahu amanah saya." Satrio tertawa meremehkan, lalu pergi. Kata-katanya memang menusuk, tetapi aku berhasil mengendalikan emosiku. Aku tahu dia hanya berusaha membuatku goyah, dan aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Namun, ancaman Satrio tidak berhenti pada ancaman verbal. Beberapa hari kemudian, musibah menimpa. Alana sedang mempersiapkan presentasi penting untuk proyek investasi besar. Dia menyimpan semua data krusial di sebuah flash drive yang biasanya dia letakkan di laci meja kerjanya di kantor. Pagi itu, saat dia mencarinya, flash drive itu hilang. Panik melanda kantor. Hilangnya data ini bisa merugikan perusahaan puluhan miliar. Seketika, aku menjadi target utama kecurigaan. Alana memanggilku ke ruangannya. Di sana sudah ada Satrio, entah bagaimana dia bisa ada di sana, dan beberapa manajer senior, termasuk Pak Dimas yang dulu menyindirku. "Rizky, apa kau melihat flash drive ini?" tanya Alana, suaranya tegang, menunjukkan seberapa besar tekanan yang dia rasakan. "Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyentuh meja kerja Ibu di ruangan ini," jawabku jujur, meskipun jantungku berdebar kencang. Satrio langsung menyambar. Tentu saja dia akan menyangkal. "Alana, tolonglah. Siapa lagi? Hanya orang luar yang bisa masuk ke ruangan ini dengan akses mudah di luar jam kerja. Sopir ini punya akses ke hampir semua area privasimu." Pak Dimas ikut menimpali. "Benar, Bu. Kami tidak bermaksud menuduh. Tetapi ini adalah risiko jika mempekerjakan orang tanpa latar belakang yang jelas dan tiba-tiba diberi akses penuh. Integritasnya mungkin hanya sebatas dompet yang berisi uang tunai." Kata-kata mereka seperti palu godam. Mereka memanfaatkan latar belakangku yang rapuh untuk menjatuhkanku. Aku bisa melihat keraguan dan kelelahan di mata Alana. "Saya bersumpah, Bu Alana, saya tidak mengambilnya. Saya tahu betapa berharganya kejujuran. Saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Ibu," kataku memohon, suaraku sedikit bergetar. Alana mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. Ia menatapku lama, mencoba membaca kejujuran dari mataku. Aku tahu, ini adalah ujian terberatku sejak aku dipekerjakan. Saya percaya pada integritas Rizky. Tapi saya harus objektif. "Rizky, kau bersedia jika kami melakukan pemeriksaan menyeluruh pada barang-barangmu di pavilionmu sekarang?" tanya Alana. "Ya, Bu. Silakan." Saya tidak menyembunyikan apapun, jawabku tanpa ragu. Pemeriksaan dilakukan. Aku mendampingi Pak Herman dan seorang petugas keamanan saat mereka menggeledah pavilionku. Satrio dan Pak Dimas juga ikut, seolah ingin menyaksikan kehancuranku. Mereka mengobrak-abrik lemari pakaianku, kolong tempat tidurku, bahkan dashboard mobil yang kukemudikan, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. "Lihat, Alana," kata Satrio, tampak frustrasi. Dia pasti menyembunyikannya di tempat lain. Mungkin dia sudah menjualnya. Kekacauan itu berlangsung hingga malam. Aku merasa tertekan dan sakit hati, bukan hanya karena tuduhan, tetapi karena merasa kepercayaan yang sudah kubangun dengan susah payah terancam runtuh. Alana akhirnya menyuruh semua orang bubar, meminta waktu untuk berpikir.
Aku tetap di luar ruangannya, menanti putusan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku sudah siap dipecat, siap kembali menjadi pengojek. Tetapi aku tidak siap jika Alana meragukan kejujuranku. Itu akan menjadi kekalahan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Saat aku berdiri di lorong kantor yang sepi, Alana tiba-tiba keluar. Dia berjalan menghampiriku. "Masalah ini akan saya selesaikan, Rizky," katanya. Suaranya tenang namun mengandung otoritas. "Saya akan mencari data itu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu." Dia menatapku, tatapannya jauh lebih lembut dari tatapan CEO yang penuh tekanan. "Mereka berusaha membuatku meragukanmu. Tapi kau sudah membuktikan integritasmu sekali, Rizky. Dan aku memilih untuk mempertahankan kepercayaanku padamu, bahkan ketika buktinya belum ada di tanganku," ucapnya tulus. "Sekarang, pulanglah. Kau tidak dipecat. Beristirahatlah." Mendengar kata-katanya, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Kepercayaan Alana, di tengah badai tuduhan itu, adalah kemenangan terbesarku. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Aku tahu, mulai sekarang, aku tidak hanya bekerja untuknya. Aku harus membuktikan bahwa kepercayaannya padaku tidak salah. Aku harus membantu membongkar siapapun yang mencoba menjatuhkan kami. Tuduhan terhadapku setelah hilangnya flash drive menciptakan suasana tegang di kantor dan di rumah mewah itu. Meskipun Alana sudah menyatakan kepercayaannya, aku tahu dia dalam tekanan besar. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan Satrio terus-menerus menyudutkan Alana agar menyerahkanku kepada pihak berwajib. Aku tidak bisa diam. Aku sudah diberi kepercayaan. Sekarang giliran aku yang bertindak. Aku memutuskan untuk mencari tahu siapa yang benar-benar menjatuhkan flash drive itu, bukan hanya untuk membersihkan namaku, tetapi untuk melindungi Alana dari ancaman internal dan eksternal. Aku menghabiskan waktu luangku, yang kini sangat terbatas, untuk mengamati setiap detail di kantor. Aku memeriksa rekaman CCTV di sekitar area kerja Alana, yang untungnya memiliki celah waktu di mana kameranya tidak menjangkau laci, dan mencatat setiap orang yang keluar masuk ruangan saat Alana sedang rapat di luar. Dugaan kuatku adalah Pak Dimas, manajer yang terang-terangan iri padaku. Namun, semua jejak mengarah ke buntu. Alana, di tengah kesibukannya, tetap menunjukkan perhatian. Suatu malam, saat aku membawakan kopi di ruang kerjanya yang masih menyala, dia terlihat sangat lelah. "Rizky, saya minta maaf atas semua tekanan ini. Saya seharusnya tidak membiarkan mereka menuduhmu seperti itu," ucapnya, memijit pelipisnya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Tapi saya janji, saya akan bantu Ibu mencari tahu siapa pelakunya," kataku. Aku memanfaatkan celah yang kutemukan. Aku ingat, di hari flash drive itu hilang, Pak Dimas sangat mencurigakan. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku tahu Pak Dimas punya kebiasaan merokok di area belakang parkir pada jam-jam tertentu. Aku menunggu di sana. Ketika dia datang, aku langsung menghampirinya. "Pak Dimas, saya tahu Anda tidak menyukai saya. Tapi saya perlu tahu, apakah Bapak melihat sesuatu di hari flash drive itu hilang?" tanyaku lugas. Pak Dimas terkejut melihatku. Dia tertawa sinis. "Hei, sopir. Kenapa? Sudah mulai panik? Sebaiknya kau akui saja dan minta maaf pada Bu Alana. Kau akan mendapat hukuman yang lebih ringan." "Saya tidak mengambilnya, Pak. Tapi saya tahu Anda berharap saya yang mengambil. Saya hanya ingin tahu, apakah kecurigaan Anda dipicu oleh fakta, atau hanya didorong oleh Satrio?" Wajahnya langsung berubah tegang saat aku menyebut nama Satrio. Itu adalah konfirmasi bahwa ada konspirasi. "Jaga ucapanmu, Rizky. Kau tidak punya bukti," ancamnya. Aku kemudian memainkan kartu asku. Aku sudah tahu dari obrolan staf bahwa Pak Dimas sedang terlilit utang judi online. "Saya memang tidak punya bukti soal flash drive, Pak. Tapi saya punya banyak bukti tentang kebiasaan Anda yang bisa merusak reputasi Anda di mata Bu Alana dan perusahaan. Kenapa tidak kita deal? Bapak beritahu saya apa yang Bapak ketahui, dan saya akan simpan rahasia Bapak," kataku, menatapnya tajam. Pak Dimas tampak kalut. Dia tahu aku tidak main-main. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan berbisik,
Aku tidak mengambilnya. Tapi aku melihat seseorang. Itu adalah Bayu, adiknya Bu Alana. Aku melihatnya masuk ke ruangan saat Alana sedang rapat di lantai bawah. Dia terlihat terburu-buru. Aku terkejut. Bayu? Adik kandung Alana? Kenapa? Aku segera melaporkan temuanku kepada Alana. Aku tidak langsung menuduh Bayu, tetapi aku menceritakan apa yang diungkapkan Pak Dimas di bawah tekanan. Dan aku menjelaskan bahwa aku menduga ada seseorang yang lebih dekat yang sengaja menyabotase. Alana menatapku dengan mata melebar. Dia menelepon Bayu, memintanya datang ke rumah malam itu juga, tanpa memberitahu alasannya. Saat Bayu tiba, suasana menjadi dingin. Alana langsung menanyakan tentang flash drive itu. Bayu bersikeras menyangkal. Namun, Alana memiliki triknya sendiri. Dia menunjukkan rekaman CCTV dari area luar kantor yang menunjukkan Bayu memang ada di sana, dan ia terlihat gugup. Akhirnya, Bayu mengaku, "Aku tidak mencurinya, Kak. Aku hanya memindahkannya." Akunya dengan suara frustrasi. "Memindahkannya? Kemana?" tanya Alana. Matanya berkaca-kaca karena dikhianati adiknya sendiri. Bayu akhirnya menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang mengerjakan proyek riset tentang keamanan data perusahaan dan ingin menunjukkan betapa rentannya sistem mereka. Dia ingin membuktikan bahwa flash drive itu bisa dicuri. Flash drive itu ternyata disembunyikan Bayu di apartemennya sendiri. Dia segera mengambilnya dan menyerahkannya kepada Alana. Alana tidak langsung memarahi Bayu, tetapi menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Ia kemudian memecat Bayu dari jabatannya sebagai konsultan dan memintanya untuk menjauhi urusan perusahaan untuk sementara. Setelah Bayu pergi, Alana terduduk di sofa, menutup wajahnya dengan tangan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya berdiri di dekatnya, menunggunya. "Adikku sendiri," bisiknya pelan, penuh kepahitan. "Selalu ada pengkhianatan di dekat kekuasaan." Aku memberanikan diri untuk duduk di sebelahnya. Tapi tidak semua orang, Bu. Ada juga yang tulus. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tetapi aku meletakkan tangan kiriku di bahunya, mencoba memberikan kekuatan. Sentuhanku mengejutkannya, tetapi dia tidak menepis. Alana mendongak. Matanya yang lelah bertemu dengan mataku yang penuh kepedulian. "Kau telah membuktikan, Rizky. Kau tidak hanya jujur dengan barang, kau jujur dengan hatimu. Kau tidak meninggalkan aku saat semua orang mencurigaimu." Dia lalu melakukan sesuatu yang benar-benar meluluhkan hatiku. Dia menyandarkan kepalanya sebentar di bahuku. Itu adalah momen puncak kedekatan emosional kami, menghapus semua batas antara CEO dan sopir. "Terima kasih, Rizky. Kau telah menyelamatkanku, bukan hanya dari kerugian finansial, tapi dari keraguan," bisiknya. Saat dia mengangkat kepalanya, aku tahu, perasaan yang kami rasakan sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kami bukan lagi sekadar majikan dan bawahan. Kami adalah dua jiwa yang saling membutuhkan, yang menemukan ketenangan di tengah badai. Aku tahu, aku harus segera membuat keputusan tentang perasaan ini, sebelum terlambat. Setelah insiden flash drive dan pengakuan Bayu, hubungan kerjaku dengan Alana berubah drastis. Sentuhan dan keintiman emosional di malam pengakuan Bayu itu telah meruntuhkan dinding tipis yang tersisa di antara kami. Kami mulai berbagi lebih banyak waktu, berbicara tentang masa depan, dan merencanakan kunjungan bersama ke rumah sakit ibu. Aku tahu ini adalah saatnya. Aku tidak bisa lagi menunda pengakuan perasaanku. Hari itu adalah hari ulang tahun Alana. Sebuah acara perayaan mewah diadakan di ballroom salah satu hotel bintang 5. Aku bertugas mengantarnya, dan kemudian bertugas di balik layar, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Saat Alana mengenakan gaun malam yang menawan, ia terlihat seperti seorang ratu. Aku, dengan setelan sopirku yang rapi, merasa sangat jauh darinya, meskipun kami hanya berjarak beberapa langkah. Di tengah acara, Alana memanggilku. Ia memintaku menemaninya di samping panggung, tempat di mana ia akan memberikan pidato singkat. Di atas panggung, Alana tampak bersinar. Dia berterima kasih kepada para tamu, kolega, dan teman-teman atas dukungan mereka. Lalu, dia mengalihkan pandangannya kepadaku. "Malam ini,
Saya ingin berterima kasih secara khusus kepada satu orang, katanya, suaranya lantang dan menarik perhatian semua orang. Alana kemudian menceritakan kisah hilangnya dompetnya berbulan-bulan lalu. Dia menceritakan bagaimana seorang pemuda miskin, yang sangat membutuhkan uang, memilih untuk mengembalikan dompet itu, isinya utuh. Dia menceritakan bagaimana kejujuran itu membawa Rizky ke sisinya. Kejujuran Rizky Wibowo adalah alasan saya hari ini, ujarnya. Dia adalah penjaga integritas perusahaan saya, dan penyelamat dari keraguan pribadi saya. Ketika semua orang bertepuk tangan, aku merasa tersanjung. Namun, Alana belum selesai. Dia tersenyum, senyum yang penuh misteri. Tapi, ada satu hal lagi yang harus saya ungkapkan malam ini. Sebuah rahasia. Saya harap kejujuran yang akan saya sampaikan ini tidak membuat kalian terkejut. Aku menatapnya, penasaran. Alana mengambil napas dalam-dalam, menatapku, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Bayu, adiknya, yang duduk di barisan depan. Beberapa bulan yang lalu, Bayu, adik saya, sedang mengerjakan sebuah proyek riset sosial tentang kejujuran di tengah kelas sosial yang kontras. Untuk mendapatkan data yang autentik, Bayu memutuskan untuk melakukan uji integritas. Semua mata di ruangan itu terbelalak, termasuk mataku. Uji integritas? Ya, lanjut Alana. Bayu secara sengaja menjatuhkan dompet itu di area trotoar yang ramai. Dompet itu memang milik saya, tetapi itu adalah bagian dari skenario. Kami ingin melihat, apakah di tengah hiruk-pikuk kota yang serba materialistis, masih ada orang yang memilih kejujuran di atas kebutuhan mendesaknya. Dunia terasa berputar. Dompet itu adalah jebakan? Sebuah tes? Aku menoleh ke arah Bayu. Bayu hanya mengangguk kecil. Tatapan matanya memohon maaf. Alana melanjutkan, suaranya lebih lembut, tetapi tegas. Sejak awal, ketika Rizky mengembalikan dompet itu, dia bukan hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi dia juga mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang saya. Saya sudah tahu bahwa dia adalah orang yang berintegritas bahkan sebelum dia masuk ke rumah ini. Saya memberikan balasan itu bukan karena saya kaya, tapi karena dia lolos ujian terberat dalam hidupnya. Maka, tuduhan hilangnya flash drive beberapa waktu lalu, Alana mengambil jeda. Itu adalah bagian dari skenario rahasia yang saya izinkan. Saya membiarkan Bayu bermain-main sedikit lagi dengan risetnya, bukan untuk menguji Rizky lagi, melainkan untuk menguji reaksi orang-orang di sekitar saya. Saya ingin melihat siapa yang akan dengan cepat menggunakan latar belakang Rizky sebagai senjata, dan siapa yang akan tetap berpegang pada fakta. Aku terpaku. Jadi, hilangnya flash drive itu diizinkan? Alana membiarkan Satrio dan Pak Dimas menuduhku hanya untuk melihat siapa yang berpihak pada keadilan? Alana tersenyum. Rizky, kau lolos di setiap ujian yang tanpa kau sadari kau jalani. Kau membuktikan bahwa di balik kekuranganmu, kau memiliki harga diri yang jauh lebih mahal dari kekayaan kami. Aku merasakan gelombang emosi yang kuat, lega, terkejut, dan sedikit marah karena aku dijadikan objek percobaan. Tapi amarah itu segera hilang ketika aku melihat tatapan Alana. Dia melakukannya karena dia ingin memastikan bahwa dia memilih orang yang benar-benar layak. Alana menoleh ke arahku, mengulurkan tangan. Rizky, aku tidak hanya mempekerjakanmu. Aku memilihmu, katanya. Aku memilih pria yang jujur, yang berani berjuang, dan yang berani mencintaiku tanpa melihat label kekayaanku. Kau membawa kehangatan yang tak bisa dibeli oleh uang. Aku berjalan ke depan, menggenggam tangannya di hadapan ratusan pasang mata yang terkejut. Aku tidak peduli lagi dengan siapa yang melihat atau apa yang mereka pikirkan. Aku menatap mata Alana, yang kini dipenuhi air mata bahagia. Alana, bisikku, menggunakan nama panggilannya untuk pertama kalinya di depan umum. Aku tahu aku mungkin hanya sopir, dan aku mungkin hanyalah orang dari dunia lain. Tapi aku mencintaimu, bukan karena statusmu. Aku mencintaimu karena hatimu yang kesepian, yang butuh kejujuran. Aku mencintaimu karena kau memberi aku kesempatan. Aku mencintaimu karena kau adalah dirimu. Aku berlutut di hadapannya, mengambil kotak beludru kecil yang telah kusiapkan dengan cemas beberapa minggu lalu. Cincin sederhana yang kubeli dari uang tabunganku sendiri. Alana Putri Adiningrat.
Maukah kau menikah denganku? Menikahi kejujuran, bukan kekayaan. Sorakan dan tepuk tangan menggema di ballroom. Alana tersenyum lebar, air mata menetes di pipinya. Ya, Rizky Wibowo. Aku bersedia. Aku memilih kejujuran. Semua orang berdiri. Di tengah tepuk tangan riuh, kami berpelukan. Semua misteri dan skenario rahasia itu kini terasa tidak penting. Yang penting, kejujuran telah membawaku melintasi batas kelas sosial dan langsung ke jantung wanita yang kucintai. Detik-detik setelah pengakuan Alana dan lamaranku di atas panggung terasa seperti mimpi yang baru saja kuucapkan dengan lantang. Sorakan para tamu, kilatan lampu kamera, dan tepuk tangan riuh bergema di seluruh ballroom. Aku berdiri di samping Alana, memegang tangannya yang kini dihiasi cincin sederhana pemberianku, merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Beberapa tamu elit terlihat kebingungan, bahkan terkejut dengan plot twist yang diungkapkan Alana. Namun, sebagian besar, termasuk beberapa rekan bisnis terdekat Alana, maju untuk memberikan ucapan selamat. Satrio, si mantan tunangan yang angkuh, tampak pucat. Ia melihatku dengan pandangan penuh kekalahan dan amarah. Aku hanya tersenyum tipis. Tembok status sosial yang selalu ia gunakan untuk merendahkanku, kini dihancurkan oleh kejujuran. Bayu, yang kini sudah berdamai dengan Alana setelah pengakuannya, maju dan memelukku. Selamat, bro. Aku harus akui, kau orang yang paling jujur yang pernah kutemui. Aku senang kau lolos dari semua riset gilaku. Alana dan aku menghabiskan sisa malam itu menerima ucapan selamat. Alana tampak luar biasa bahagia, melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Dia tidak lagi harus berpura-pura mencari pasangan yang sepadan secara materi. Dia sudah memilih pasangannya. Semua sudah tahu sekarang, Rizky, bisik Alana, mendekat ke telingaku. Kita tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan kita. Aku sangat mencintaimu. Aku juga, Alana. Aku janji, aku akan menjaga kejujuran dan kepercayaan ini seumur hidupku. Balasku, mencium keningnya. Malam itu, kami pulang ke rumah. Rumah yang biasanya terasa sepi dan formal, kini terasa dipenuhi kehangatan dan janji masa depan. Keesokan harinya, berita tentang lamaran kami menjadi headline di berbagai media. Berita itu tidak hanya fokus pada CEO cantik yang akan menikah lagi, tetapi pada kisah sopir jujur yang menembus batas kelas. Tanggapannya beragam. Ada yang menganggap ini kisah dongeng modern, ada yang mencibir bahwa aku hanya beruntung, tetapi sebagian besar terinspirasi. Ibu adalah orang yang paling bahagia. Ketika aku memberitahunya, ia menangis haru. Rizky, nak, ibu selalu percaya. Kejujuran itu memang tidak bisa dilihat, tapi hatimu yang bersih akan memancarkan cahaya yang akan menuntunmu pada kebaikan. Ibu bangga padamu, kata ibu, memelukku erat di ranjang rumah sakit. Persiapan pernikahan dilakukan dengan cepat. Alana ingin pernikahan yang intim, tetapi keluarga besar dan kolega bisnisnya menuntut perayaan besar. Kami berkompromi. Alana tetap mengadakan pesta besar, tetapi yang terpenting baginya adalah kehadiran ibu dan janji suci di hadapan Tuhan. Selama persiapan, aku belajar banyak tentang dunia Alana. Aku mulai duduk di meja yang sama dengan dewan direksi, bukan lagi sebagai sopir, tetapi sebagai calon suami CEO. Mereka awalnya memandangku ragu, tetapi mereka segera menyadari bahwa aku adalah sumber kebahagiaan Alana, dan mereka harus menghormati keputusannya. Aku juga memanfaatkan momen ini untuk belajar tentang bisnis, agar aku bisa benar-benar menjadi pendamping yang sepadan. Akhirnya, tiba hari pernikahan. Aku berdiri di altar, mengenakan setelan jas terbaik, bukan seragam sopir. Ketika Alana berjalan di lorong gereja, dia adalah pemandangan paling indah yang pernah kulihat. Dia tidak lagi terlihat seperti CEO yang memanggul beban, melainkan seperti seorang wanita yang bahagia dan siap memulai babak baru. Janji pernikahan kami sangat sederhana. Kami berjanji untuk saling mencintai, menghormati, dan yang paling penting, selalu memegang teguh kejujuran. Saat kami bertukar cincin, aku menggenggam tangannya erat. Aku adalah Rizky Wibowo, pemuda yang menemukan takdirnya di atas trotoar, hanya karena memilih jujur. Perbedaan masa lalu dan latar belakang kami melebur menjadi satu di bawah sumpah pernikahan itu.
Kami adalah suami istri, sepasang mitra hidup. Setelah resepsi, saat kami kembali ke rumah, Alana menarikku ke samping. Rizky, terima kasih. Kau telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial. Kau memilihku saat aku merasa paling kesepian, dan kau melindungiku dengan kejujuranmu. Aku memeluknya. Alana, kau memberiku kesempatan. Kau memberiku keluarga, kau memberiku harapan. Dan kau mengajariku bahwa cinta tak terduga bisa datang dari balasan tulus yang paling mengejutkan. Kami menghabiskan malam itu bukan sebagai CEO dan sopir, tetapi sebagai pasangan suami istri yang baru. Kehidupan baruku telah dimulai. Aku kini memasuki babak baru, tidak lagi hanya tentang survival dan perjuangan, tetapi tentang growth dan kemitraan. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjuangan. Aku masih harus membuktikan diriku di lingkungan baru ini. Tapi kini, aku tidak lagi sendiri. Aku punya Alana di sisiku. Tahun pertama pernikahan kami adalah badai sekaligus pelabuhan. Badai karena aku harus beradaptasi dengan peran baruku, dan pelabuhan karena aku memiliki Alana di sisiku. Setelah menikah, aku tidak bisa lagi hanya menjadi sopir pribadinya. Alana ingin aku menjadi mitra sejati, baik di rumah maupun di perusahaan. Namun, ini adalah tantangan besar. Latar belakang pendidikanku yang hanya SMK dan pengalamanku yang serabutan membuat dewan direksi dan manajer senior sulit menerimaku sebagai bagian dari pimpinan perusahaan. Kau harus membuktikan dirimu, Rizky, kata Alana suatu malam. Bukan karena kau suamiku, tapi karena kemampuanmu. Gunakan kejujuran dan etos kerjamu sebagai modal. Aku setuju. Aku tahu aku tidak bisa sekadar menyandang gelar suami CEO tanpa kontribusi nyata. Aku mulai belajar dengan gila-gilaan. Alana mendaftarkanku ke berbagai kursus kilat manajemen dan keuangan. Aku menghabiskan malam-malamku dengan buku-buku tebal, laporan keuangan, dan menganalisis strategi bisnis. Aku sering meminta Alana menjelaskan istilah-istilah rumit dalam bisnis yang membuatku bingung. Apa itu marin bersih, Alana? Apa bedanya dengan gross? Tanyaku suatu malam, kepalaku pusing. Alana tersenyum. Sabar, sayang. Kau sudah punya fondasi yang kuat, yaitu integritas. Sekarang kita bangun ilmunya. Marin bersih itu keuntungan bersih setelah semua biaya dikurangi. Ini menunjukkan seberapa efisien perusahaanmu. Aku tidak hanya belajar teori, aku belajar langsung di lapangan. Alana sering mengajakku menghadiri rapat, bukan lagi sebagai sopirnya, tetapi sebagai observator resminya. Perlahan, aku mulai melihat celah. Kekuatanku adalah kejujuran dan pandangan bottom up yang tajam. Pandangan yang hilang dari para eksekutif yang hanya melihat angka di atas meja. Aku bisa mengidentifikasi masalah di tingkat operasional, mulai dari efisiensi pengiriman barang hingga moralitas karyawan di lapangan. Suatu hari, dalam rapat dewan direksi, dibahas kerugian besar di divisi logistik. Semua orang menyalahkan faktor eksternal. Aku memberanikan diri angkat bicara. Mohon maaf, Bu Alana, bapak-bapak direksi. Dari pengamatan saya, masalahnya bukan hanya faktor eksternal. Ada kebocoran di internal, kataku, membuat semua orang terdiam. Maksudmu, Rizky? Tanya salah satu direktur dengan nada skeptis. Saya perhatikan, sistem pengiriman kita terlalu rumit dan tidak transparan. Ini menciptakan peluang bagi oknum untuk bermain-main dengan biaya bahan bakar dan waktu pengiriman. Itu bukan masalah sistem, tapi masalah integritas yang lemah di tingkat operasional. Kita harus menyederhanakan dan memberikan insentif berdasarkan kejujuran, bukan hanya kecepatan. Alana tersenyum bangga. Ideku diterima. Kami menerapkan sistem baru dengan insentif kejujuran, dan dalam 3 bulan, kerugian di divisi logistik menurun drastis. Keberhasilanku tidak hanya diakui oleh Alana, tetapi juga mulai mendapat respek dari dewan direksi. Mereka menyadari bahwa street smart yang kumiliki, yang dipadukan dengan kejujuran, adalah aset yang tak ternilai. Pada peringatan 1 tahun pernikahan kami, Alana memberikan kejutan. Rizky, katanya dalam rapat dewan direksi, kau telah membuktikan bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Kau telah membawa perspektif baru dan menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dewan telah sepakat,
kau akan menduduki jabatan Chief Operating Officer, COO, yang baru. Kau akan bertanggung jawab atas semua operasional harian perusahaan. Aku terperanjat. COO. Jabatan yang hanya beberapa bulan lalu terasa mustahil. Aku berdiri, menatap mata Alana. Terima kasih, sayang. Aku berjanji akan menjabat ini dengan integritas yang sama saat aku mengembalikan dompetmu. Aku mengambil peran COO dengan semangat baru. Aku bekerja bahu-membahu dengan Alana. Dia fokus pada visi dan strategi jangka panjang, CEO, sementara aku fokus pada pelaksanaan dan efisiensi operasional, COO. Kami menjadi tim yang sempurna. Di tengah kesibukan ini, kebahagiaan kami bertambah. Alana hamil. Kabar ini membawa kebahagiaan tak terhingga. Kami merayakan setiap milestone kehamilan itu dengan penuh syukur. Ibu, yang kini sudah benar-benar pulih dan sering berkunjung, adalah perawat terbaik Alana. Sambil menunggu kelahiran anak pertama kami, aku dan Alana memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial. Kita harus membalas kebaikan yang kita terima. Rizky, kata Alana. Kita namai Yayasan Integritas Harapan. Fokusnya adalah membantu keluarga miskin mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan, karena kejujuranmu dimulai dari perjuanganmu untuk kesehatan ibumu. Keputusan itu membuatku sangat bangga. Kami berdua, dari dua dunia berbeda, kini bersatu tidak hanya dalam cinta, tetapi juga dalam tujuan mulia. Saat putra pertama kami lahir, Aditya, suasana di rumah mewah itu benar-benar berubah. Tangisan bayi dan tawa riang mengisi ruangan. Rumah itu tidak lagi sepi. Kemudian, 2 tahun kemudian, putri kami, Lila, lahir. Hidup kami sempurna. Aku tidak lagi hanya sopir. Aku adalah COO, suami, dan ayah. Semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana di trotoar. Aku sering merenung. Seandainya aku tidak memilih kejujuran hari itu, aku pasti masih berjuang sendirian, sementara Alana masih kesepian di istana emasnya. Tapi karena aku memilih nilai yang benar, takdir mempertemukan kami. Kisah kami, bagi banyak orang, adalah dongeng. Tapi bagiku, ini adalah bukti nyata bahwa integritas, sekecil apapun, akan membawa perubahan besar dan tak terduga. 5 tahun telah berlalu sejak hari bersejarah aku melamar Alana di depan umum. Kini, aku tidak lagi melihat diriku sebagai pemuda miskin dari trotoar, melainkan sebagai seorang suami yang berbahagia, ayah dari 2 anak yang cerdas dan lucu, Aditya dan Lila, dan juga sebagai Chief Operating Officer, COO, yang dihormati di Adiningrat Group. Pagi ini, aku duduk di meja sarapan, memandangi Alana yang sedang tertawa melihat Aditya dan Lila berebut tempat duduk di pangkuannya. Rumah mewah ini tidak lagi terasa dingin dan sepi. Rumah ini dipenuhi kekacauan yang indah dan kehangatan keluarga. Ibu, yang sudah benar-benar sehat, tinggal di sebuah pavilion yang nyaman di samping rumah utama. Beliau adalah guru terbaik bagi Aditya dan Lila, selalu menanamkan nilai-nilai yang sama yang ia ajarkan padaku. Pentingnya kejujuran di atas segalanya. Hubunganku dengan Alana berkembang menjadi kemitraan yang sejati. Di kantor, kami adalah tim CEO dan COO yang tangguh. Keahlian Alana dalam strategi dan visiku di bidang operasional membuat perusahaan mencapai puncaknya. Aku tidak lagi hanya memahami angka. Aku membantu menciptakan angka itu dengan integritas. Kau melamun, sayang? Tanya Alana, menyadarkanku. Aku tersenyum, meraih tangannya. Aku hanya sedang bersyukur. Memikirkan bagaimana semua ini dimulai dari sehelai dompet yang jatuh. Alana menggenggam tanganku erat. Dan dari pilihanmu untuk jujur. Jangan pernah lupakan itu, Rizky. Itu adalah warisan yang paling berharga untuk anak-anak kita. Kami berdua sepakat, warisan kami bukan hanya kekayaan perusahaan, tetapi juga nilai-nilai yang kami perjuangkan. Yayasan Integritas Harapan yang kami dirikan berkembang pesat. Kami fokus memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu dengan syarat utama. Mereka harus memiliki catatan integritas yang baik di sekolah dan lingkungan mereka. Kami ingin membuktikan bahwa kejujuran adalah investasi terbaik. Suatu sore, aku mengantar Aditya dan Lila bermain di taman. Kami melewati trotoar yang sangat mirip dengan tempat di mana aku menemukan dompet Alana bertahun-tahun lalu. Aditya, yang berusia 5 tahun,
bertanya, "Ayah, kenapa ayah jadi CEO?" Aku tersenyum. Ayah menjadi CEO karena ayah pernah menemukan sesuatu yang berharga, dan ayah memilih untuk mengembalikannya. "Kenapa tidak diambil saja, ya? Kan ayah bisa beli mainan banyak," tanya Lila polos. Aku berjongkok, menatap mata mereka. "Karena mainan itu bisa rusak, Nak. Tapi kejujuran itu abadi." Kejujuran ayah dibalas dengan takdir. Takdir yang membawa ayah bertemu ibu, takdir yang memberi kalian berdua, dan takdir yang memberi ayah kesempatan untuk membantu banyak orang. Aku ingin memastikan, mereka tidak pernah lupa asal-usul kami dan kekuatan dari nilai-nilai sederhana. Kisah kami tidak hanya menjadi cerita pribadi, tetapi juga menjadi sorotan publik. Media dan universitas sering mengundang kami untuk berbagi kisah tentang ethics in business. Kisah sopir jujur dan CEO ini menjadi legenda urban di kalangan pengusaha, sebagai pengingat bahwa fondasi bisnis yang paling kuat adalah karakter. Aku sering merenung tentang plot twist yang diungkapkan Alana, bahwa hilangnya dompet itu adalah sebuah skenario. Aku menyadari, skenario itu memang kejam, tetapi itu adalah satu-satunya cara bagi Alana untuk menemukan cinta yang dia cari, yang tidak akan pernah merampas darinya. Pada akhirnya, hidupku adalah bukti nyata bahwa kejujuran bukan hanya soal moral, tetapi juga magnet takdir. Aku tidak menjadi kaya karena mencuri, tetapi aku menjadi kaya karena memilih menjadi orang baik. Aku tidak menembus batas kelas dengan uang, tetapi dengan integritas. Dulu, aku adalah Rizky Wibowo, pemuda yang berjuang hanya untuk membeli obat ibu. Sekarang, aku adalah Rizky Wibowo, mitra hidup Alana, ayah, dan pimpinan perusahaan yang hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan sejati. Kami hidup bahagia, bukan karena kami kaya raya, tetapi karena kami membangun rumah tangga kami di atas pondasi yang tak tergoyahkan, kejujuran dan cinta tulus. Aku tahu, perjuangan akan selalu ada. Tapi kini, setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, didasarkan pada prinsip yang sama, lakukan yang benar, dan takdir akan membawamu ke tempat yang seharusnya. Cerita ini adalah janji abadi bahwa kebaikan hati, sekecil apapun, akan membawa perubahan besar dan tak terduga dalam takdir hidup.